Wabarakatuh. Saya Ahmad Fahrizal dari kelas PBSIC akan membawakan rangkuman PPT semantik. Kita mulai dengan bab 1, yaitu sejarah dan asal-usul semantik. Pembahasan bab ini mencakup asal-usul istilah semantik. Alasan semantik sempat ditelantarkan dalam linguistik, pandangan tokoh klasik tentang makna, latar belakang kemunculan semantik, perkembangan tokoh modern, serta 3 fase perkembangan ilmu semantik. Selanjutnya, bab 2 yaitu konsep umum semantik. Kajian dalam bab ini meliputi konsep semantik dari segi etimologis, hubungan signifi dan signifian dalam kajian semantik, perdebatan pandangan Plato dan Aristoteles tentang makna, perkembangan istilah semantik di berbagai negara, 3 jenis konsep makna dasar, hubungan semantik dengan pragmatik, makna bahasa dalam kehidupan, serta hubungan semantik dengan cabang linguistik lain dan ilmu sosial. Kemudian, bab 3 yaitu jenis-jenis semantik. Di sini kita mempelajari 8 jenis semantik, yaitu semantik behaviorisme, semantik deskriptif, semantik generatif, semantik gramatikal, semantik historis, semantik leksikal, semantik logika, dan semantik struktural. Selanjutnya, bab 4 yaitu penerapan semantik. Penerapan ilmu makna ini secara umum dibagi menjadi 2 ranah utama, yaitu linguistik mikro yang berfokus pada struktur internal bahasa, dan makrolinguistik yang menghubungkan bahasa dengan faktor di luar bahasa. Dalam ranah linguistik mikro, penerapan semantik meliputi 4 bidang, yaitu semantik dan fonologi, semantik dan morfologi, semantik dan sintaksis, serta semantik dan wacana. Sementara itu, dalam ranah makrolinguistik, penerapannya mencakup 7 bidang, yaitu semantik dan sosiolinguistik, semantik dan psikolinguistik, semantik dan antropolinguistik, semantik dan neurolinguistik, semantik dan pragmatik, semantik dan analisis wacana, serta semantik dan linguistik kognitif. Terakhir, terdapat pula hubungan semantik dengan bidang terapan lain seperti linguistik terapan, linguistik korpus, leksikografi, linguistik komputasi, dan linguistik lanskap. Selanjutnya, bab 5 yaitu konsep umum makna. Pembahasan di dalam bab ini meliputi pengertian makna, hubungan simbol, konsep, dan acuan, struktur makna, konsep makna menurut para ahli, komponen makna, serta aspek-aspek makna. Lanjut bab 6 yaitu jenis-jenis makna. Pembahasan di dalam bab ini membedah berbagai macam klasifikasi makna, yang meliputi makna leksikal dan gramatikal, makna referensial dan non-referensial, makna denotatif dan konotatif, makna luas dan sempit, serta makna umum dan khusus. Selanjutnya, dibahas pula makna figuratif, idiomatik, dan proverbial, makna afektif, stilistik, dan kolokatif, makna reflektif dan interpretatif, makna sinonim, antonim, dan hiponim, serta makna homonim dan polisemi. Bagian akhir bab ini mengulas makna tematik, piktorial, dan intensional, makna kultural dan fatik, makna prototipikal dan skematis, serta ditutup dengan pemahaman mengenai makna presuposisi, implikatur, dan deiktis. Lanjut bab 7 yaitu perubahan makna. Pembahasan di dalam bab ini mengkaji fenomena pergeseran arti dalam bahasa, yang meliputi sejarah perkembangan studi perubahan makna dari masa pra-modern hingga abad ke-20. Selanjutnya, dibahas mengenai faktor penyebab perubahan makna yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor kebahasaan atau internal seperti intonasi, morfologi, sintaksis, reduplikasi, dan komposisi, serta faktor non-kebahasaan atau eksternal yang meliputi pengaruh ilmu dan teknologi, sosial budaya, psikologis, kebutuhan asosiasi, bidang pemakaian, lingkungan geografis, hingga emosi dan sejarah. Bagian akhir bab ini ditutup dengan klasifikasi jenis-jenis perubahan makna, yang mencakup meluas atau generalisasi, menyempit atau spesialisasi, amelioratif, peyoratif, dan asosiasi. Lanjut bab 8 yaitu hubungan makna. Pembahasan di dalam bab ini mengupas keterikatan antar unsur bahasa dalam sistem makna, yang dimulai dengan pemahaman mengenai prinsip dasar hubungan makna. Selanjutnya dibahas 10 jenis hubungan makna secara berturut-turut, yaitu sinonim, homonim, homofon, homograf, serta hiponimi dan hipernim. Pembahasan dilanjutkan dengan meronimi dan holonimi, polisemi, antonim, ambiguitas, dan ditutup dengan pemahaman mengenai redundansi.
Lanjut bab 9 yaitu prinsip hubungan makna. Pembahasan di dalam bab ini membedah 4 asas utama keterikatan makna beserta penerapannya, yaitu prinsip tumpang tindih dan implementasinya, prinsip inklusi dan implementasinya, prinsip komplementer dan implementasinya, serta ditutup dengan pembahasan mengenai prinsip bersinggungan dan implementasinya. Terakhir, bab 10 yaitu komponen dan medan makna. Pembahasan di dalam bab ini membedah bagaimana kata-kata terkelompok dan terurai berdasarkan fiturnya, yang meliputi konsep medan makna serta konsep komponen makna. Selanjutnya dibahas mengenai prosedur analisis komponen makna, yang terdiri atas penamaan, pemarafrasean, pendefinisian, dan pengklasifikasian. Bagian akhir bab ini mengulas tentang prosedur pendefinisian konsep, serta ditutup dengan pemahaman mengenai manfaat analisis komponen makna. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.